Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 1 Maret 2022. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam keadaan baik dan sehat. Mari Bapak Ibu kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari PKJ 38, Dosa Dunia Hapuslah. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Binasa jiwaku karena kasih-Nya penuh. Yesus Kristus Tuhanku, jadi juru selamatku. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah kupahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarlah. Rindu hatiku penuh, jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami, agar kami boleh memahami firman yang kami baca dan kami renungkan. Engkau juga memberkati Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menaburkan kebenaran sabda-Mu. Kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 51 ayat 1 sampai 9. Mazmur 51 ayat 1 sampai 9. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, "Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku.
Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya memberi judul renungan kita adalah Dalam rahmat-Mu kau hapus dosaku. Saudaraku, nama Westerling akhir-akhir ini kembali muncul ke permukaan, menjadi pemberitaan seiring temuan dokumen tentang kekejaman kolonial Belanda ketika mereka melakukan agresi militer ke Indonesia di rentang tahun 1945 sampai dengan 1950. Barangkali Bapak Ibu yang mewarisi cerita sejarah ini mengenal betul bagaimana kehidupan Indonesia saat itu. Dokumen yang mengungkapkan kekejaman tentara Belanda itu menguak luka lama yang dibuat oleh kolonial dan termasuk Westerling, kapten pasukan Belanda yang dengan aksi brutalnya membantai dan menyebabkan korban nyawa tak terhitung jumlahnya ribuan yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Sulawesi Selatan. Dan berkat penemuan dokumen itu membuat Perdana Menteri Belanda dan Raja Belanda meminta maaf kepada pemerintah Indonesia. Maka benar yang dikatakan oleh orang Jawa kuno dulu yang mengatakan wong salah bakale seleh. Orang yang salah pada akhirnya akan kalah, seperti benda gabus yang timbul di permukaan air. Demikianlah kebenaran akan muncul ke permukaan. Kebenaran tidak bisa disembunyikan. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita membaca Mazmur 51. Mazmur 51 ini berbicara tentang pengakuan dosa dari Daud, hamba Tuhan itu. Pada mulanya Daud merasa aman dengan dosanya. Setelah ia menghampiri istri bawahannya, istri Uria itu, dia menyimpan kesalahannya itu dan dia pikir tidak ada yang tahu. Dia menyembunyikan rapat-rapat perbuatan jahatnya itu. Tetapi rupanya bangkai busuk itu pada akhirnya tercium. Tuhan menegur Daud dengan mengirimkan Nabi Natan. Nabi Natan memberikan peringatan kepada Daud akan tindakan dosa yang telah ia lakukan. Daud menyadari dosanya. Karena itu dia datang kepada Tuhan dan mengatakan di ayat 3, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Daud tertekan jiwanya, ia memohon kepada Tuhan agar diampuni dosanya. Ia meminta Tuhan menghapus pelanggarannya. Bukan berdasarkan kesalehan hidupnya, tetapi semata-mata berdasarkan rahmat Tuhan. Only by grace. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita yang mengalami sekolah pada masa yang lalu, pada yang masa kuno,
Dulu kita pernah sekolah mungkin ketika kita masih kecil, masih kelas 1 atau kelas 2, kita menulis di papan tulis, di papan bor dengan kapur. Namanya masih anak-anak belajar menulis, kadangkala tulisan kita ada yang salah. Ketika tulisan kita salah, kemudian kita menghapus tulisan kita di papan tulis di bor itu. Memang tulisan itu kemudian menjadi bersih, sekalipun tidak sebersih papan tulisnya sebelum kita melakukan menulis di atas. Saudara, jikalau alat yang untuk menulis itu adalah kejahatan kita, dan papan tulisnya itu adalah hidup sesama kita dan hati Tuhan, maka sulit bagi kita untuk menghapus kesalahan kita itu. Bahkan dengan upaya yang keras, seperti yang dijelaskan oleh Daud, sekalipun itu melalui kurban penghapus dosa yang dilakukan oleh Daud, tidak cukup untuk menghapus kesalahannya. Hanya dengan alat Tuhan yang digambarkan oleh Daud melalui hisop, Allah yang berkuasa dan mampu menghapus dosa dan kesalahan Daud itu. Hanya di dalam anugerah Tuhan, kesalahan setiap kita manusia bisa dihapuskan. Karena jika tidak, sama seperti yang dialami oleh Daud, kuasa dosa itu mengintimidasi kita, meruntuhkan keberhargaan hidup kita, mendakwa kita dengan segala kesalahan kita, sehingga jiwa kita tertekan seperti yang dialami oleh Daud. Dan Daud mengatakan di ayat 5, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Satu kesalahan, sebuah dosa yang tidak segera dibereskan, dosa itu membuat kehidupan seseorang tidak tenang. Dosa itu membuat Daud tidak tenang. Bahkan Daud seperti dibuka dosa-dosanya yang lain. Luka yang lama seolah sudah sembuh itu kembali menganga terbuka karena apa yang ia rasakan itu. Dan dengan bahasa hiperbola, bahkan sampai Daud mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Daud meratap, Daud nelongso, Daud ngenes, Daud ngerantes. Sebab dosanya yang berat itu, ia tidak sanggup memikulnya, ia tidak sanggup menanggungnya. Dan dia tahu hanya di dalam anugerah Tuhan ia dibebaskan dari kesalahannya. Hanya Tuhan yang mampu menahirkan kembali hidup Daud. Kelembutan hati Daud untuk menerima teguran, kesadaran Daud untuk mengakui dosanya, dan kerendahan hati Daud untuk datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, mengetuk pintu anugerah Tuhan, agar pengampunan belas kasihan Tuhan itu dibukakan. Daud tidak menghampiri Tuhan dengan segala kesalehannya, dengan menunjukkan segala pelayanannya, dengan menunjukkan segala kebaikannya. Tetapi Daud menghampiri Tuhan dengan remuk hati, dengan penyesalan, dengan permohonan. Kiranya anugerah Tuhan menghampiri dia. Dan Daud percaya Allah, Tuhan kita itu adalah Allah
yang Maha Pengasih. Persis seperti yang digambarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 7. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang permohonan doa, di ayatnya yang ke-11, Matius pasal 7, Tuhan Yesus mengatakan, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia biasa, di dalam segala kelemahan kita, lupa dan salah sepertinya tidak mau berpisah. Dan itu mengingatkan kepada kita bahwa sebaik-baiknya kita sebagai manusia, kita masih memiliki kekurangan, kita masih memiliki keterbatasan, kita masih berdosa, siapapun itu. Karena itu baik bagi kita pada hari-hari ini untuk merenungkan kembali jalan hidup kita. Apakah ada kesalahan yang kita simpan di hadapan Tuhan? Adakah kesalahan yang kita simpan di hadapan sesama? Atau barangkali sebaliknya, kita menyimpan kesalahan sesama dan sulit melepaskan pengampunan bagi mereka. Saudara, sadarilah, dalam setiap tarikan nafas kita, di sana anugerah Tuhan itu berlaku bagi kita. Anugerah Tuhan nyata adanya. Belas kasihan Tuhan yang menyertai kita itu mengatasi ketidaksempurnaan kita, dan itu yang membuat kita berani menghampiri tahta Allah yang kudus. Karena itu saudara, menyambut minggu-minggu Prapaskah yang sebentar lagi akan kita masuki, besok kita memasuki Rabu Abu, mari kita mempergunakan momen ini untuk terus hidup mengoreksi kehidupan kita. Kita berusaha, kita berupaya memohon anugerah Tuhan supaya hidup kita diperdamaikan dengan Tuhan dan dengan sesama. Ungkapkan hal apa yang menekan jiwa kita kepada Tuhan, yang mungkin itu membuat jiwa kita tidak tenang. Mari kita sampaikan pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita memohon kesulitan kehidupan kita supaya Tuhan menolong. Mari kita melembutkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, memohon belas kasih-Nya supaya hidup kita dibereskan, dilayakkan, dan menjadi damai sejahtera. Mari saudara, tidak ada kata terlambat untuk kita untuk membarui diri kita dan menikmati jamahan Tuhan yang ajaib. Kiranya di dalam pertolongan Tuhan kita dimampukan dengan kelembutan hati kita menikmati pemulihan di dalam Kristus, merasakan kasih Tuhan yang ajaib, dan kiranya Roh Kudus menyertai hidup kita. Tuhan memberkati saudara pada hari ini dan selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur pada hari ini karena anugerah-Mu melampaui dan mengatasi kelemahan kami, termasuk untuk setiap kesalahan dan dosa kami. Engkau telah membereskan di dalam pengorbanan anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu ya Tuhan, di dalam pengorbanan Kristus itu, perkenankan setiap kami pada saat ini menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan, Engkau mencurahkan kepada kami belas kasih-Mu, mencurahkan kepada kami rahmat-Mu,
memberikan kepada kami perlengkapan surgawi, menganugerahkan kepada kami kebaikan demi kebaikan, supaya melalui itu semuanya dapat kami pergunakan untuk melanjutkan kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan berbagi berkat dan rezeki untuk mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit dan di dalam pemulihan, kiranya Tuhan yang menyembuhkan dan menguatkan. Kami berdoa untuk setiap keluarga anggota jemaat, GKI Batu dan simpatisan. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, jauhkan kami semuanya dari wabah virus corona. Bagi saudara-saudara kami yang mungkin karena virus ini harus isoman dan berpulih, Tuhan memberikan daya tahan tubuh yang baik. Dan bagi anak-anak kami yang sekolah, Tuhan menganugerahkan kepandaian, memberikan masa depan yang baik kepada anak-anak kami. Tak lupa kami berdoa juga untuk pemerintah kami, supaya dapat mengendalikan pandemi COVID-19. Dan tak lupa kami berdoa untuk perdamaian dunia, kiranya negara-negara yang sedang bertikai, para pemimpin dunia boleh berperan serta untuk menciptakan perdamaian. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kami yang mengikuti ibadah ini, kiranya Tuhan yang memberkati kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberikan kesehatan dan perlindungan kepada setiap kita. Shalom.